Nah, bahwa ini seperti fenomena yang sejumlah dokter diberhentikan dan dimutasi mendadak dari rumah sakit vertikal atau yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Selain dianggap menyalahi prosedural, praktek ini dinilai meresahkan dan mencederai sistem layanan kesehatan serta pendidikan dokter-dokter di tanah air. Saya masih bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pak Menkes, kita diramaikan juga soal bagaimana dokter spesialis itu dimutasi, dipindahkan, dan sampai mengadu ke Komisi 9 DPR. Karena ia vokal tentang kebijakan Menkes. Kembali merefer kepada pertanyaan saya, Pak Menkes ini memang mulai makin otoriter ya? Ya sebenarnya kalau otoriternya dihitung di sini udah telat. Kenapa saya sudah pindahkan mungkin lebih dari 40-50 orang. Nanti saya cerita sekarang risetnya kenapa, Mbak Rosi. Mbak Rosi, saya tuh pernah bikin rumah sakit Surabaya bagus kan. Saya kirim dokter saya dari UI dong ke Surabaya ke sana, spesialis tertentu lah. Begitu dia masuk, dia dipanggil sama senior spesialis itu tapi yang lulusan Surabaya. Dibilang gini, kamu jangan masuk sini deh. Kalau kamu masuk sini, kamu nggak akan dapet praktek kedua, praktek ketiga di swasta. Jadi diancam karena lulusannya beda. Ini lahannya sini, nggak boleh orang Jakarta masuk ke situ. Protes dong si anak muda ini nih ke saya kan. Saya panggil dong yang manggil, ngapain kamu gitu-gitu? Kenapa jadi eksklusifan seperti itu? Dia bilang, habis kita digituin juga di Jakarta. Saya cek, benar. Jadi kalau lulusan sini mau ke Jakarta, digituin juga di Jakarta. Dia kan garu-garu kepala, loh kenapa begini? Contoh kedua, saya punya rumah sakit, saya bisa ngomong ke rumah sakit saya sendiri. Harapan kita, saya punya rumah sakit RSCM, dua-duanya di bawah saya. Itu ada ahli jantung kan? Ya. Ahli jantung mengerjakan intervensi, itu bisa dua spesialis penyakit dalam KKV atau SPJP intervensi. Di harapan kita, itu nggak ada SPPD KKV. Di RSCM, nggak ada SPJP, ada satu, tapi dia juga SPPD. Jadi lulusan yang sama, satu perguruan tinggi, beda spesialis, itu terlihat sekali perseteruannya. Ini nggak boleh masuk ke sana, itu nggak boleh masuk sini. Sehingga suatu saat, ini kalau bilang otoriter, yang saya lakukan adalah, saya ambil tuh orang RSCM satu, SPPDKV, saya jadiin direktur medis di harapan kita. Itu terjadi 2 tahun yang lalu. Kalau ngomong otoriter ya, tahu yang kejadian apa? Sampai seorang menteri telepon saya. Bilang, Bapak kenapa taruh orang spesialis itu ke sini? Karena Bapak tidak mengerti sejarah. Dia bilang, Bu, emang sengaja aku pindahin biar rukun. Sebulan kemudian saya taruh orang harapan kita, saya taruh di RSCM. Ribut. Yang ketiga yang saya sudah lakukan, Mbak Rosi. Ini kan antar lulusan itu kan nggak mau lulusan lain masuk. Buat saya kan ini aneh nih. Makanya Timur nggak terjadi. Kita lihat mana sih yang paling banyak mesti diberesin dan paling besar. Masa sih sampai segitu? Nanti dulu, aku jelasin dulu. Aku ambil Hasan Sadikin, itu di rootnya selalu lulusan Unpad. Saya ambil lulusan Unsrat masuk. Itu ramenya minta ampun. Saya bilang ini, mungkin Mbak Rosi bisa cek yang terakhir, begitu saya udah lihat. Saya taruh di RSCM. Itu lulusan Universitas FK Brawijaya. FK mana? Brawijaya. Oh, Brawijaya. Karena dia memang RSUD terbaik. Jadi tidak Indonesia. dikuasai Fakultas Kedokteran UI? Saya taruh. Blok. Itu ributnya. Buat sampai sekarang mungkin orang nggak memaafkan saya sampai sekarang. Kenapa saya lakukan itu, Mbak Rosi? Karena saya lihat itu banyak kejadian antara RCM dengan PON. PON itu sarafnya paling banyak kejadian stroke di sana. Sampai sekarang nggak ada PPDS saraf dari UI yang ditaruh di PON. Setelah saya lihat kenapa? Pertarungan antara guru-guru silat ini terjadi dan lama dan fierce. Ya menurut saya itu budaya nggak baik. Saya di Kemenkes mau mengubah budaya itu. Yuk kita kerja teamwork, kita bareng-bareng, jangan saling sikut-sikutan sani dan dendaman nggak ada. Makanya saya putar. Ya. Saya udah muter tuh udah lebih dari 50 orang. Tetapi tujuannya seperti itu. Tetapi yang dirasakan oleh para dokter spesialis ini, misalnya dokter spesialis jantung anak yang dipindahkan, karena ia vokal terhadap
kolegium yang dibentuk oleh Menkes. Kolegium yang seharusnya independen, tetapi justru di Menkes membuat kolegium ini menjadi rasa pemerintah yang harus nurut ke Kementerian Kesehatan. Itulah yang dia rasa sebagai Menkes ini anti kritik, memindahkan orang bukan karena kompetensi, bukan karena ingin saling mendamaikan antara fakultas kedokteran berbagai universitas, tapi karena nggak mau dikritik. Mbak, saya waktu muter, saya tahu ada perputaran. Saya nggak tahu semua detail namanya. Jadi saya cek, ini rame kenapa? Yang diputar bukan satu loh, yang diputar tuh 10. Kalau saya mau benar-benar kasih pesan ke seseorang, ya Pak, saya putarnya satu aja dia kan. Kalau saya benar-benar mau kasih pesan, Bapak, jangan begitu, saya yang berkuasa sini, kamu note aku, karena kamu begitu saya putar kamu. Itu pesannya kan. Ini diputar 10 the whole system. Jadi aku bilang, aduh ini satu benar-benar membuat jadi Menkes seakan jadi penjahat seluruh dunia karena kehebatan sosial media gitu. Aku bilang, ya ampun, ya udahlah. Itu kita sebagai pimpinan Pak Prabowo bilang mesti tahan kritik. Tapi saya mau ngomong mengenai kolegium. Ya, saya mau masuk ke situ karena karena tadi ditanya ya, kolegium nanya ke aku kan, aku ingin sekali menjawab. Karena Anda sekarang dulu Menkes vaksin, sekarang Menkes PPDS, dan sebentar lagi Menkes kolegium. Anda juga digugat di PT UN soal dan digugat di MK mengenai kolegium. Dan yang menggugat Anda dan yang mengkritik Anda ini nggak kaleng-kaleng. Para guru besar, dokter-dokter spesialis yang namanya sudah senior lah. Senior. Karena mereka melihat kolegium itu yang versi maunya Anda, kolegium itu memiliki peran menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dan menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Padahal bagi para guru besar ini, kolegium itu harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 26. Itu kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan. Inilah bagaimana Anda dinilai ingin mengacak-acak disiplin ilmu para dokter spesialis. Jadi kolegium ini sebelum saya undang-undang keluar, itu dasar hukumnya adalah anggaran dasar organisasi profesi. Di situ disebutkan apa itu kolegium, di mana kedudukannya. Saya ketemu dengan banyak guru besar. Guru besar yang membuka pikiran saya untuk mengangkat kolegium dasar hukumnya dari anggaran dasar organisasi profesi, loncat tinggi ke undang-undang. Sekarang masuk di undang-undang, adalah seorang profesor dari Surabaya yang sekarang menggugat saya di MK. Jadi saya kadang-kadang bingung, loh gara-gara masukan beliau, saya angkat nih kolegium ini yang tadi yang tidak ada artinya secara hukum menjadi sangat berarti secara hukum di undang-undang. Sudah saya lihat kenapa. Oh rupanya ada perubahan kedua yang saya lakukan yang tidak berkenan ke banyak orang. Yaitu? Which is gak apa-apa. Adalah bahwa kolegium itu independen dari sisi ilmu. Tapi kalau dia akan mengatur siapa boleh melakukan apa, karena itu ada konflik interestnya dengan orang-orang yang duduk di kolegium, itu harusnya dia ada yang jaga. Tidak boleh dia diberikan wewenang seluruhnya. Aku kasih contoh. Banyak orang meninggal karena stroke. Stroke itu kalau pecah, itu di kepalanya ada darah. Kalau darahnya udah di atas 30 cc, itu harus dibuka kepalanya, namanya kraniotomi, evakuasi hematom, dikeluarin, kemudian tekanannya keluar, darahnya disedot. Itu dulu dilakukan oleh spesialis bedah. Sekarang nggak boleh spesialis bedah dilakukan oleh spesialis bedah syaraf. Akibatnya apa? Akibatnya 300.000 orang yang meninggal karena stroke setahun itu. Kalau sekarang datang ke rumah sakit, yang ada di rumah sakit kan wajib spesialis bedah. 514 kabupaten kota. Bedah syaraf mungkin cuma ada 40, cuma 50. Tiba-tiba sekarang nggak boleh spesialis bedah melakukan itu. Terus gimana dong meninggal mereka? Alasannya dibilang, ini pasien saya dia lakukan bedah syaraf. Oh kenapa bisa ini? Karena dulu nggak diajarin. Loh kenapa dulu bisa sekarang nggak bisa? Oh udah dirubah oleh kolegium, ilmunya yang boleh melakukan hanya bedah syaraf. Saya bisa ulangin banyak. Misalnya sebentar, tapi pertanyaan awamnya adalah, atau yang menjadi keresahan para guru besar ini adalah, kolegium versi Anda itu adalah kolegium yang terdiri dari para dokter atau mereka yang nurut ke Kementerian Kesehatan, nurut atau orangnya Menteri Kesehatan. Semua anggota ketua kolegium itu dipilih dulu
anggota kolegium itu ditentukan sendiri oleh segrup elit di kolegium itu. Ya. Sekarang yang kejadian adalah kolegium kan pemegang ilmu kan, jadi misalnya penyakit dalam yang menentukan tapi sekarang saya nggak bikin gitu. Semua orang penyakit dalam aku dengar suaranya, bukan menkesnya. Aku dengar kamu mau milih siapa. Dari calon-calon yang masuk, saya milih satu dari top 3. Ya, jadi benar dong, kolegium yang ingin dibentuk adalah kolegium rasa Menkes. Nah, yang milih bertiga itu Menkes terlibat nggak? 0. 3 nama terbaiknya dipilih oleh seluruh anggota kolegiumnya. Mereka merasa baik tua maupun muda, mereka bilang orang ini adalah orang terbaik kita. Oke. Sebenarnya ya isu kolegium ini Anda dipetunkan di MK juga gitu. Sebenarnya buat publik sih ini isu sangat elitis. Publik tuh nggak terserahlah siapa yang mau ada di kolegium, mau guru besar siapa, guru kecil siapa, guru sedang menengah siapa. Publik nggak peduli. Publik inginnya mendapat pelayanan kesehatan dari dokter yang kompeten. That's it. Itu saja. Jadi apa hubungannya ribut-ribut kolegium ini dengan pelayanan kesehatan? Publik inginnya, dan saya akan janji delivery itu adalah akses yang mudah, nomor 1. Kualitas yang baik dari dokternya, kemudian harga yang terjangkau. Karena nggak mungkin kualitas dokternya kompeten, tapi yang bisa akses cuma di 10 kota. Ya. Mati yang lain kan. Jadi saya bilang lebih baik 514 yang sangat kompeten di 10 kota nggak apa-apa. Tapi yang 400 tetap harus ada. Mungkin kompetensinya nggak sekompeten yang 10 kota, tapi harus ada. Nah itu yang sekarang kita atur. Saya melihat sekarang adalah banyak terjadi kompetensi-kompetensi itu ditarik ke atas. Sehingga sedikit sekali orang yang bisa melakukannya. Jadi sengaja dipersempit. Sehingga makin orang-orang yang di 514 kabupaten kota, dokter-dokter spesialisnya tidak bisa melakukan itu. Contoh, contoh kedua, kasih contoh tadi kan, hemodialisa, cuci darah. 514 kabupaten kota banyak yang meninggal. Sekarang dengan hemodialisa yang boleh tuh hanya spesialis penyakit dalam, subspesialis KGH yang ahli ginjal. Itu cuma ada berapa puluh kabupaten kota. Aku bilang kenapa sih nggak spesialis penyakit dalam diturunkan ilmunya agar 514 kabupaten kota bisa melakukan hemodialisa. Diturunkan ilmunya maksudnya apa ya? Diajarin? Itu yang menentukan siapa boleh melakukan apa, itu kolegium. Karena saya begitu masuk di KKI itu berdebat itu rebutan diturunkan terus. Ilmunya atau diturunkan jadi semua dokter bisa melakukan itu kan bahaya juga buat pasien. Diturunkan ilmunya. Nah kalau dulu dia bisa lakukan itu, sekarang masalahnya apa? Kalau dokter umum dulu bisa melakukan sesar, dokter umum walaupun motonya begini ya, bukannya begini. Tiba-tiba sekarang nggak boleh lagi dokter umum karena patient safety yang melakukan misalnya hanya spesialis obgyn. Nah kasihan dong. Lah tapi nanti spesialis obgyn kan apa ada 514 kabupaten kota? Kalau dia cuma ada di 200, yang 300 gimana? Kalau menurut saya 300 dokter umumnya diajarin dong boleh. Diajarin dong boleh. Jadi kata kuncinya mau dong ngajarin. Nurunin ilmunya ke bawah supaya makin banyak yang bisa. Jangan kemudian disedikitin yang bisa, hanya yang di atas-atas saja. Kasihan dong masyarakat di bawah. Jadi concernnya saya adalah saya justru ingin menurunkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat di bawah sebawah-bawahnya. Ya, saya kasih joke terakhir. Ya untuk menggambarkan kenapa sih ribut kolegium ini terjadi. Dan sebenarnya apa sih isu di belakangnya? Mbak Rosi kan wanita. Wanita kan sering dibotoks kan? Nah dulu tuh yang namanya estetik, botoks itu kasta rendah di spesialis SPKK atau kulit kelamin. Spesialis penyakit kulit dan kelamin. Nah, itu kasar rendah lah. Jangan lakukan, nggak ada yang mau lakuin karena nanti ajak. Akhirnya dokter umum yang lakuin. Begitu dokter umum lakuin kan laku nih. Nah ini mulai terjadi nih ketegangan. Itu di KKI selalu debatnya tuh siapa boleh lakukan apa di konsil kedokteran yang dulu. Itu saya sampai bingung sendiri. Karena sekarang menjadi tren. Karena tren. Banyak laku, pasiennya, banyak laku, jadi rebutan. Rebutan kan, begitu rebutan akhirnya debat. Kita dengerin dulu kan nggak bisa ngatur gitu kan, karena pemerintah nggak bisa kita dengerin. Akhirnya mereka bagi-bagi. Saya nggak hafal sepertiga jidat apa sepertiga ini. Yang ini boleh lakukan dokter, ini boleh lakukan ini. Karena dokter umum bilang kan kita boleh nyuntik. Yang sana bilang nyuntik tapi kan banyak sarafnya segala macam.
macam patient safety, selalu pakainya gitu kan. Kenapa gue bilang nggak duduk bareng? Oh, Anda ingin mengatakan jangan juga patient safety adalah hal yang utama, tapi jangan gunakan itu untuk mempertahankan lapak uangnya bisnisnya itu sendiri. bahasanya situlah. Aku bilang semakin banyak dokter yang mampu, apa yang masyarakat butuhkan, bikin supaya sebanyak-banyaknya dokternya bisa lakukan. Turunkan ilmu itu ke sebanyak-banyak 514 kabupaten kota agar semua dokter bisa melakukan itu dengan standar minimum. Ya. Jangan bilang kemudian ditarik ke atas, nggak boleh dokter karena hanya ini. Cuma mereka yang bisa. Ya, hanya Oke, yang bisa. Saya sudah kehabisan waktu, kita sudah overtime, tapi saya juga dapat banyak WA yang ada poster digital, katanya di akunnya Kemenkes yang mengatakan jangan mau tunduk pada membiarkan kolegium di bawah ormas. Saya cari di akunnya Kemenkes nggak ada. Itu katanya bikin marah para dokter. Apa yang bisa Kemenkes klarifikasi soal ini? Ya. Saya itu dengarnya dari dokter, karena saya juga banyak dokter yang punya handphone saya ngadu kan. Oh, kemarin tuh saya lagi habis ulang tahun kan banyak banget belum saya baca. Tiba-tiba banyak. Itu bertepatan dengan waktu nemenin Presiden Bill Gates kayaknya. Iya, saya lagi di Amerika kan, baru pulang mendarat, kemudian ngurusin Bill Gates, jadi nggak sempat baca sosial media, nggak sempat baca apa-apa. Tiba-tiba dikomplain dan ada satu yang telepon saya bilang gini-gini, kenapa sih? Gitu. Saya bilang apa lagi ini kan? Saya lihat, ya terus terang isinya ya Mbak Rosi, yang nggak sesuai dengan kata hati saya, pikiran saya lah. Saya bilang nggak perlu gini lah, karena yang namanya organisasi profesi IDAI itu bantu saya untuk newborn screening berapa juta anak dia bantu, untuk stunting dia bantu. Kita lakukan vaksinasi anak tuh naik jadi 3 tuh, terutama yang buat wanita HPV itu juga mereka bantu. Jadi iya, apa sih kayak gini, apa nggak ada hal lain yang lebih penting? Saya juga ngomel juga ke dalam gitu kan, sama seperti saya juga ngomel keluar gitu. Ngapain sih kayak gini-gini, nggak perlu. Lebih baik kita kan bekerja sama. Jadi saya suruh turunin. Semoga ini memutuskan atau menghentikan kontroversi seolah yang mengatakan Anda sungguh anti pada organisasi profesi kedokteran. Ya, at the end of the day, apa yang saya lakukan adalah untuk masyarakat. Saya sudah mengerti sebagai pimpinan, kalau kita pengen melakukan reformasi, pasti banyak yang nggak suka, banyak beratan. Saya terima kasih dikasih kesempatan ini bisa ngomong, dan siapapun yang nggak mengerti atau kesel, saya mau ngomong. Cuma syaratnya satu, kalau saya untuk milih, apakah ini bermanfaat bagi masyarakat atau bermanfaat bagi sekelompok orang tertentu, saya pasti akan ini ke masyarakat. Ini segala kebijakan saya pasti ambilnya ke situ. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih juga Anda telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Selamat malam.